populisme. Populisme fokus pada suara mayoritas rakyat. Intinya, apa yang diinginkan rakyat banyak harus diwujudkan. Populisme bisa berbentuk apa saja, asal itu gerakan dari rakyat untuk rakyat. Karena itu, dia sering nggak punya arah politik yang tetap, tapi sering muncul di demokrasi karena sangat bergantung pada dukungan massa. Biasanya juga anti-elit dan anti-politik. Komunitarianisme. Komunitarianisme adalah ideologi yang menekankan pentingnya komunitas sebagai unit sosial utama. Biasanya menolak pandangan politik yang terlalu kiri atau terlalu kanan dan percaya bahwa kebijakan dari kedua sisi bisa saling melengkapi untuk kebaikan bersama. Menurut mereka, individualisme yang berlebihan bisa berbahaya kalau bertentangan dengan kepentingan bersama. Anarkisme. Anarkisme adalah ideologi yang menolak adanya penguasa atau otoritas formal. Fokus utamanya adalah kebebasan. Anarkis ingin mengganti negara dengan masyarakat tanpa negara dan asosiasi bebas yang sukarela. Imperialisme. Imperialisme adalah keyakinan bahwa suatu negara sebaiknya memperluas kekuasaan atau pengaruhnya lewat aksi militer. Dulu sangat populer dan sempat dianggap moderat, tapi sekarang makin tidak disukai. Imperialisme sering membela diri dari tuduhan penindasan dengan bilang bahwa negara yang dijajah justru terbantu karena mendapat hal-hal yang nggak bisa mereka capai sendiri. Transhumanisme. Transhumanisme percaya bahwa manusia seharusnya meningkatkan dirinya lewat teknologi untuk mengatasi tantangan hidup, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Tujuan akhirnya adalah agar manusia bisa hidup abadi dan punya pikiran serta tubuh yang sangat canggih. Sindikalisme. Sindikalisme adalah anaknya sosialisme. Ide utamanya adalah pekerja harus bersatu dalam serikat, membentuk organisasi lokal yang revolusioner bernama sindikat, dan memperjuangkan hak lewat aksi langsung kayak mogok kerja. Setelah kapitalisme diganti, sindikat-sindikat ini akan berkumpul dalam semacam kongres atau komun untuk mewakili berbagai sektor ekonomi secara terpusat. Fasisme. Fasisme percaya bahwa rakyat itu lemah kalau terpecah-pecah, tapi jadi kuat kalau bersatu di bawah satu bendera, entah itu negara, tentara, atau simbol lainnya. Fasisme bersifat otoriter, jadi pemerintahannya sangat mengontrol dan menolak pemilu dengan banyak partai. Biasanya dipimpin oleh diktator, menolak pemisahan kekuasaan, dan sangat nasionalis, ultranasionalis. Fasisme juga sering bersanding dengan militerisme dan menekan oposisi pakai kekerasan. Mereka percaya ada hierarki sosial alami dan kepentingan individu bisa dikorbankan demi negara atau ras. Egalitarianisme. Egalitarianisme adalah pandangan bahwa semua orang harus punya hak dan perlakuan yang sama di bawah hukum. Fokusnya adalah kesetaraan sosial untuk semua warga negara. Kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan operasinya demi keuntungan. Ciri-ciri utama kapitalisme adalah kepemilikan pribadi, pertukaran bebas, persaingan, pembagian kerja, dan kerja sama sosial. Moderat. Moderat cenderung tetap berada di tengah-tengah atau dalam istilahnya disebut Overton window, yaitu batas pandangan politik yang masih bisa diterima oleh masyarakat umum. Kebanyakan orang moderat nggak terlalu peduli sama politik, tapi mereka tetap punya sedikit pengetahuan tentangnya. Nazisme. Nazisme adalah bentuk fasisme yang fokus pada ideologi rasis. Mereka percaya bahwa ras Arya itu paling unggul dan harus memimpin dunia. Untuk dianggap Arya, seseorang harus kulit putih, hetero, sehat jasmani dan rohani, pemberani dan bukan Yahudi. Yang enggak masuk kriteria ini disebut Untermensch atau manusia kelas bawah. Nazisme mendukung eugenika, yaitu ide memperbaiki kualitas gen manusia. Makanya orang dengan penyakit bawaan dianggap sebagai pemakan sia-sia dan dibunuh atau dikirim ke kamp. Mereka juga benci kaum gay dan menganggap mereka sebagai Untermensch juga. Separatisme. Separatisme atau secessionism adalah keinginan untuk membentuk negara atau pemerintahan baru yang terpisah dari negara yang sudah ada. Feminisme. Feminisme bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial antara semua gender. Feminisme percaya bahwa masyarakat seringkali lebih mengutamakan pandangan laki-laki dan memperlakukan perempuan secara tidak adil. Perjuangannya termasuk melawan stereotip gender dan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan dan karir. Liberalisme. Liberalisme sering disebut sebagai ideologi yang paling dominan dalam sejarah modern. Intinya, liberalisme percaya bahwa setiap individu punya haknya sendiri, bahwa pemerintah harus mendapat persetujuan dari rakyat, dan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum.
Liberalisme juga mendukung pasar bebas, pemilu dengan banyak partai, pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan, pemisahan agama dari negara, dan nilai-nilai dasar yang ditulis dalam konstitusi seperti hak privasi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak untuk berkumpul, dan kebebasan beragama. Progresivisme percaya bahwa warisan dari masa lalu nggak harus dianggap suci dan bisa ditinggalkan demi kemajuan sosial. Bisa dibilang, ini adalah kebalikan dari konservatisme. Korporatisme mengatur masyarakat berdasarkan sektor pekerjaan seperti pertanian, militer, teknik, dan lain-lain. Orang akan ditempatkan berdasarkan minat dan keterampilan mereka. Sistem ini percaya pada kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan negara untuk menjalankan ekonomi secara efisien dan adil. Korporatisme bukan berarti kekuasaan dikuasai oleh korporasi besar. Itu namanya korporatokrasi. Libertarianisme menjunjung tinggi kebebasan dan ingin memaksimalkan otonomi serta kebebasan politik. Mereka suka pemerintahan yang super minimalis. Prinsip dasarnya mirip liberalisme, seperti kesetaraan di mata hukum dan hak dasar untuk hidup bebas dan memiliki properti. Otoritarianisme adalah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan yang kuat dan terpusat yang menuntut ketaatan mutlak dan membatasi kebebasan politik serta sipil. Contoh klasiknya adalah monarki. Pemimpin otoriter sering memenjarakan atau menganiaya lawan politiknya. Komunisme berpusat pada kepemilikan bersama atas alat produksi, distribusi, dan pertukaran. Barang dibagi berdasarkan kebutuhan. Dalam masyarakat komunis, nggak ada kepemilikan pribadi, kelas sosial, uang, atau negara. Sosialisme itu banyak jenisnya, jadi ini istilah payung. Secara klasik, sosialisme menggambarkan sistem di mana alat produksi dimiliki oleh para pekerja. Mereka mendukung kudeta pekerja, pengelolaan demokratis oleh pekerja, dan demokrasi di tempat kerja. Di era modern, sosialisme mendorong pajak tinggi untuk orang kaya dan nasionalisasi sektor industri penting. Salah satu nilai utamanya adalah kepemilikan sosial. Republikanisme adalah ideologi yang mendukung sistem pemerintahan non-monarki, di mana kekuasaan politik ada di tangan rakyat, bukan diturunkan secara turun-temurun. Konservatisme sesuai namanya berusaha menjaga nilai-nilai tradisional yang ada di budaya barat. Para konservatif biasanya mendukung struktur keluarga inti, agama yang terorganisir, militer, dan hak atas kepemilikan properti. Environmentalisme atau politik hijau adalah pandangan bahwa alam harus jadi pertimbangan utama dalam kebijakan publik. Contohnya seperti mendorong daur ulang, mengurangi emisi karbon, dan menghentikan polusi air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video seru lainnya dari Pintar dengan Gambar.